Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah syukur pagi hari ini Allah berikan nikmat pada kita semuanya. Nikmat yang sangat luar biasa, yaitu kita bisa bersujud, bisa melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat ini akan menjadi kenangan terindah ketika kita nanti berada di akhirat, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat ini akan menjadi satu pengalaman terindah kita di dunia ketika nanti kita berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, syafaatul uzma nanti di akhirat, ketika semua manusia bingung mencari syafaat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah SWT, saya akan melanjutkan ngaji kita. Hari ini kita akan membaca dan mengkaji hadis tentang larangan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini dalam Arba'in Nawawi hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa innama ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafahum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka, yaitu pertanyaan yang tidak berguna, dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah SWT, ayat ini tentang larangan dan perintah, ya, serta larangan berselisih terlalu sering. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, kita akan jelaskan pelan-pelan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Disebut Hurairah, ya, yang artinya itu Hurairah itu kucing, Pak. Berarti kalau Abu Hurairah itu bapaknya kucing. Maksudnya apa? Apa karena banyak kucingnya? Ada yang mengatakan Abu Hurairah itu memang di rumahnya itu banyak kucing. Jadi bapak kalau di rumah banyak kucing itu bisa disebut Abu Hurairah. Ya.
Tapi sebenarnya bukan itu maksudnya. Hurairah itu artinya karena beliau itu sahabat yang paling sering dekat dengan Nabi. Ya, saking dekatnya itu seperti kucing, Pak. Jadi binatang yang sering gelibet sama gelibet itu, sering ngikuti majikannya kemanapun dia pergi, sana kemari gitu. Itu kucing gitu. Makanya Abu Hurairah itu sahabat yang bersama Nabi kurang lebih hanya beberapa tahun, ya tidak seperti sahabat yang lain, tapi hafalan hadisnya paling banyak. Ya, karena Nabi ngaji ngikut, Nabi kemana ngikut gitu. Beda sama sahabat yang lain, Pak. Kalau sahabat yang lain itu Nabi ngaji kadang ikut, kadang enggak, karena mereka kadang dagang, kadang kemana gitu. Tapi Abu Hurairah setiap ada Nabi pasti ada Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah dikenal sebagai sahabat yang seperti kucing gitu. Kemana aja Nabi itu ada. Dan itu kelebihan Abu Hurairah. Hafalan hadisnya paling banyak. Karena beliau termasuk Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang yang tinggalnya di masjid, tidurnya di Masjid Nabawi. Jadi setiap majelisnya Nabi ada. Itu keuntungannya orang nggak banyak kegiatan, Pak. Ya, bisa ikut ngaji kemana-mana, bisa bersama Nabi, ya kan? Makanya kalau kita ini punya waktu banyak, ya manfaatkan untuk kebaikan, ya. Walaupun Abu Hurairah itu miskin banget, iya, tapi bisa memanfaatkan untuk ngaji, ya kan? Kalau yang lain, ya masih sana, masih sini. Maka Abu Hurairah itu kalau di peringkat sahabat Nabi periwayat hadis, beliau itu periwayat hadis terbanyak, melebihi istri Nabi Muhammad. Jadi Abu Hurairah itu paling banyak, lebih banyak daripada istrinya Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah. Kok bisa? Kenapa? Karena Nabi paling ketemu Aisyah paling, mohon maaf, paling malam, ya Pak ya. Itu pun kalau kita membaca hadis Nabi, Nabi itu termasuk orang yang bangun tidurnya awal, bangunnya awal. Berarti Nabi itu kalau nggak ada kegiatan, Pak, pada Isya tidur, Pak. Kalau kita nggak ada kegiatan, kalau pada Isya, ngopi, kan nonton bola, kan. Kalau Nabi enggak, Pak. Ba'da Isya Nabi tidur, bangun malam. Gitu. Jadi sekarang pertanyaannya, ketemunya Aisyah kapan? Para nabi, para ulama itu Pak jarang Pak ketemu istrinya kemudian sampai lama. Saya itu kemarin baca sejarahnya siapa, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Pak ya. Beliau menjadi khalifah berapa tahun? 2 tahun setengah. Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah saat itu 2 tahun setengah. Itu mengalami puncak kejayaan. Itu hebatnya Umar bin Abdul Aziz dengan izin Allah. Beliau 2 tahun setengah bisa mendistribusikan keadilan kepada masyarakatnya, maka dikenal sebagai khalifah kelima. Saking adilnya, saking baiknya, saking pinternya. Tapi pengen tahu nggak Bapak Ibu rahasia beliau? Beliau sebelum jadi khalifah itu bajunya itu 700 dinar, Pak, bajunya. Kaya raya. Tapi setelah jadi pemimpin, jadi khalifah, hartanya dia berikan kepada umat Islam dan dia pakai baju 7 dinar.
saking sibuknya mikirin umat, Umar bin Abdul Aziz itu hari-harinya mikirin umat. Ketika beliau meninggal dunia, apa cerita istrinya, Pak? 2 tahun setengah Umar bin Abdul Aziz itu memimpin. Umar bin Abdul Aziz itu tidak pernah mandi junub. Cerita istri. Kenapa? Karena sampai nggak sempat mikir yang seperti itu. Pikirannya habis untuk mikirkan umat. Coba. Jadi Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah orang-orang terdahulu. Kalau mereka sudah fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Nah, makanya Abu Hurairah itu dengan Sayyidah Aisyah itu lebih banyak ketemu Abu Hurairah, karena Nabi ngajar di masjid, ya jalan kemana Abu Hurairah mesti ngintil, Pak. Kalau bahasa Pak R. Rafahuddin itu kan rintilan kan ya, kemana-mana dia tuh ngintil. Maka hadisnya paling banyak. Itu hadisnya paling banyak. Ini harus kita paham. Ya, kalau sekarang metode seperti ini, Pak, itu kalau di Nabawi ada namanya belajar mulazamah. Jadi ada Ma'had Nabawi, ada pesantren Masjid Nabawi. Ya, Bapak kalau di Masjid Nabawi itu pintu 5 kalau tidak salah. Ya, di situ kalau sore ya dari pada asar itu, anak-anak buahnya itu Ma'had Masjid Nabawi. Itu anak-anak yang mulazamah. Dia tidak sekolah, tapi dia mulazamah sama seorang ulama di situ, ya, belajar Quran, belajar hadis dan yang lainnya gitu. Nggak ada gelarnya, tapi dia mulazamah. Mulazamah itu kayak Abu Hurairah itu, terus itu ikut ngaji gitu. Nah itu metode mulazamah, itu metode paling bagus. Ya, maka dulu kalau pernah dengar ceritanya Zaid bin Sabit, itu dia belajar bahasa itu cuma 10 hari, belajar bahasa Ibrani cuma 10 hari bisa. Itu karena dia pakai metode mulazamah. Nah ini ceritanya Abu Hurairah, Pak. Jadi nanti dia nggak salah Bapak cerita Abu Hurairah itu bapak kucing karena di rumahnya banyak ngingung kucing, itu nggak salah. Ya, itu salah satu pendapat gitu. Tapi pendapat yang paling kuat adalah karena beliau itu sahabat yang selalu ngintil, selalu ngikutin Nabi Muhammad kemanapun, sehingga dia itu seperti kucing gitu. Nah kemudian Ibu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu menceritakan, dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Jadi hadis ini periwayatannya menggunakan metode simak. Simak itu mendengar, berarti metodenya kuat. Ya. Jadi berarti langsung mendengar. Ya. Dari Rasulullah SAW, berarti langsung. Ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang untukmu maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepadamu maka lakukan sesuai kemampuan. Ya, kita bahas di kalimat pertama. Apa yang aku larang kepadamu, kata Nabi, tinggalkan. Kaidah dalam Islam, semua larangan wajib ditinggalkan. Berarti kalau larangan ini apa, Pak? Kalau dalam fikih berarti hukumnya apa? Kalau kita belajar fikih ada namanya ahkamul khamsah, ada namanya hukum 5. Hukum 5 itu
ada wajib, ada sunnah, ada mubah, terus makruh, terus haram. Ini yang dipahami Pak ya. Mohon nanti jangan disamakan Pak. Ya, apa yang dimaksud dengan wajib? Wajib itu yusabu bi fi'lihi wa yu'aqabu bi tarkihi. Yang namanya wajib ini berpahala ketika dilaksanakan dan berdosa ketika ditinggalkan. Ini namanya wajib. Ya, ini namanya wajib. Dua, sunnah. Apa itu sunnah? Yusabu bi fi'lihi wa la yu'aqabu bi tarkihi. Yang namanya sunnah berpahala menjalankannya dan tidak berdosa ketika meninggalkan. Wajib tadi contohnya sholat 5 waktu. Rukun Islam itu wajib Pak. Rukun Islam itu wajib. Sunnah itu adalah perkara-perkara tidak sampai wajib. Sholat tahajud, sholat rawatib, ya puasa sunnah dan yang lain. Itu sunnah. Ya. Jangan pernah anggap yang sunnah itu wajib. Non sewu. Ya. Minum tangan kanan apa hukumnya? Sunnah atau wajib? Minum tangan kanan hukumnya apa? Sunnah. Berarti Bapak kalau minum tangan kiri makruh. Lawannya sunnah apa? Makruh. Jangan sampai yang sunnah jadi wajib. Bapak kalau baca buku Talbis Iblis, bisikan iblis, salah satu dari 72 golongan yang dikatakan Nabi yang masuk neraka itu adalah haswiyah. Apa itu haswiyah? Haswiyah adalah golongan yang menganggap sunnah menjadi wajib. Ya, al-ijabu man la yujabu haramun. Mewajibkan perkara yang tidak wajib itu haram. Jenggot hukumnya apa? Sunnah. Berarti kalau potong jenggot dosa nggak? Hati-hati kalau Bapak ngomong potong jenggot itu dosa. Malah imam sama orang yang nyukur jenggot nggak sah. Kan nggak pernah ada syarat imam harus kan sampai ada yang ekstrim begitu memahaminya. Ya, walaupun Bapak jenggotan itu jangan pernah kemudian menganggap yang tidak jenggotan kemudian salah. Non saya mohon maaf, saya ingin luruskan hukumnya. Celana di atas mata kaki wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Berarti Bapak melaksanakan dapat pahala. Kalau meninggalkan tidak berdosa. Loh itu kan ada Pak, ma'asfala minal ka'bain fafirnar, yang di bawah mata kaki itu masuk neraka. Harus dipahami dalil-dalil yang lain, gitu. Iya. Kenapa Bapak? Coba Bapak cek nanti dalam kitab hadis. Ini saya mohon maaf gitu ya, kadang banyak yang menyampaikan hukum tapi kadang tidak secara komplit. Tidak ada pembahasan tentang masalah isbal itu dalam bab ibadah, itu tidak ada Pak. Makanya para ulama hadis pasti menempatkan bab isbal itu dalam adabul libas, dalam adab-adab berpakaian. Berarti yang namanya adab hukumnya apa? Sunnah. Yang menjadi haram adalah kesombongan. Bapak
pakai celana di bawah mata kaki karena sombong, ya kan? Karena biar gagah, ya kan? Biar dilihat orang, nah, itu haram. Tapi kalau pertanyaan saya, bapak pakai celana di atas mata kaki tapi sombong, kira-kira masuk neraka? Sama aja. Begitu. Perkara sunnah tolong jangan dinaikkan menjadi yang wajib. Bapak tidak sholat tahajud dosa apa enggak? Tidak. Dosa apa? Tidak. Tidak. Karena dia perkara sunnah, tapi tidak sholat asar. Dosa. Tapi lebih mana sholat asar sama sholat tahajud? Coba bangun rasanya coba. Mana sholat tahajud sama sholat asar? Loh kok bisa? Kayaknya sholat tahajud itu biasa aja gitu. Tapi sholat tahajud rasanya kayaknya bagus banget gitu ya. Gitu. Kayaknya deket banget sama Allah gitu. Menata pemahaman seperti ini itu penting Pak, supaya tidak terjadi al-ijabu malayujab, mewajibkan perkara yang tidak diwajibkan, dan ini sangat berbahaya. Nanti kasusnya kayak kawan-kawan Khawarij. Kawan-kawan Khawarij itu gara-gara وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Jadi kalau yang nggak berhukum dengan hukum Allah sudah langsung dianggap kafir. Makanya Ali bin Abi Thalib itu Pak yang bunuh Pak orang Khawarij. Pak orang Khawarij ini Pak hafal Quran Pak. Karena dianggap Ali bin Abi Thalib tidak menjalankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menjalankan hukum kesepakatan. Dibunuh Pak Ali bin Abi Thalib Pak. Sedangkan kafir di dalam ayat itu maknanya bukan kafir keluar dari Islam. Ibnu Abbas mengatakan dalam kitab Tanwir ya Al-Midbas fi tafsir Ibnu Abbas, itu adalah kafir yang disebut itu adalah al-kufru duna kufrin, kekafiran yang tidak mengeluarkan orang kepada Islam. Sekarang Bapak kalau tinggal di Amerika bagaimana? Kafir apa enggak? Yang di sana itu hukumnya itu sekuler. Kan begitu Pak. Bapak tidak bersyukur atas nikmat Allah, ayatnya kafir apa enggak? Kufur. Walaing kafartum inna adabi lasyadid. Kalau enggak bersyukur kepada Allah itu hukumnya apa? Kufur kan? Kufur sama dengan kafir. Apakah terus enggak bersyukur terus keluar dari Islam? Kafir di sini adalah al-kufru duna kufrin, kekafiran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Gitu. Ya, ini yang harus kita pahami bersama. Makanya kesalahan pemahaman itu bisa berbahaya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan nikmat paling besar setelah iman itu apa? Memahami Islam dengan pemahaman yang benar. Ya, gara-gara salah memahami sunnah dulu. Makanya bapak-bapak tuh mohon maaf ya kalau ngajarin anaknya terus anaknya minum tangan kiri terus ngomong masuk neraka kamu nak. Itu bapak tidak mendidik. Berarti bapaknya mesti jarang ngaji. Kenapa? Ini kan bab makro, kenapa kaitannya neraka? Itu kurang baik, nak.
Allah tidak suka kayak begitu. Jadi kita harus mengajarkan dengan pola-pola yang benar. Itu bab sunnah. Yang ketiga namanya makro, mubah. Mubah itu ya itu perkara yang tak punya hukum, maka disebut boleh. Berarti dilakukan nggak dapat pahala, ditinggalkan nggak berdosa. Contohnya apa? Makan. Makan hukumnya apa? Mubah. Terus nikah itu mubah Pak. Tapi uniknya mubah itu bisa menjadi ibadah, menjadi pahala. Saya mau tanya, makan hukumnya apa tadi? Mubah. Tapi pas bapak kelaparan, kalau nggak makan mati, hukumnya makan apa? Wajib. Kalau nggak makan mati. Nikah itu hukumnya apa? Mubah Pak. Bapak udah mohon maaf punya anak udah ngebet pengen nikah, kalau nggak dinikahkan bahaya nih, hukumnya wajib Pak. Jadi hukumnya mubah itu bisa naik menjadi wajib, bisa berubah menjadi sunnah, tapi bisa berubah menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Bapak makan, mohon maaf, kekenyangan, hukumnya apa? Mubah. Berubah jadi makruh Pak. Wah, makan kekenyangan akhirnya nggak bisa sholat Pak. Ngantuk aja itu bawaannya itu. Makruh itu, ya kan? Dia berubah hukum makanan menjadi makruh, begitu, ya. Nah, maka Bapak, Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini harus kita pahami. Itu bab mubah. Jadi perkara mubah. Hidup kita ini mayoritas yang bab mubah Pak. Guyon itu mubah. Makanya kalau guyonnya itu menjadi baik, maka itu bisa berpahala. Tapi kalau guyonnya itu gitu ya, malam-malam ngopi, itu hukumnya Pak? Mubah. Tapi kok sampai kemalaman terus akhirnya paginya klemer-klemer, itu berarti jadi apa? Makruh itu Pak. Bahkan bisa berubah menjadi haram. Kenapa? Kalau malam-malam kelitian matengnya luwe semangat nopo gitu kan, ambil tanggane itu jadi haram. Ya. Nah ini Bapak benar rahmat Allah. Nah ubah kemudian naik hukum menjadi makruh. Makruh itu larangan Pak, tapi larangan yang tidak bersanksi Pak. Apa contohnya Pak? Apa? Mau makan jengkol. Jengkol makruh ya? Jengkol. Kenapa jengkol? Karena bau Pak. Bermakan jengkol, operasi katan, terus sholat di belakang imam, warung takbir suaranya untuk banter sidik gitu. Terus yang di sampingnya, aduh, itu makruh. Ya, maka kalau di zaman Nabi, mohon maaf, itu nggak ada bahasa jengkol karena orang jarang nggak pernah menemui jengkol itu ya. Yang ada adanya bawang bombay. Maka Bapak kalau di dekatnya orang India, orang Bangladesh itu nun sewu bukan kan baunya khas ya Pak ya. Itu karena sering makan bawang Pak, makruh itu Pak. Iya, itu ya. Terus apa lagi Pak? Putih, itu makanan. Makruh itu perkara sia-sia gitu. Itu ya. Maka mending ditinggalkan. Merokok. Walaupun di Muhammadiyah itu sudah diharamkan, Pak. Tapi koyone urung berhasil, Pak. Jadi karena memang merokok itu ulama di mana-mana sepakatnya mesti makruh itu ketika banyak riset ya kan,
banyaknya penyakit ini akhirnya terus munculnya fatwanya haram gitu. Nah maka Bapak ya kalau bisa ditinggalkan lah itu ya, apalagi rokoknya kenceng nggak bisa korban, itu jadi masalah. Oh, itu berat Pak, itu jahilat Pak. Jawabnya Pak itu ditanya sama Allah, apa kamu nggak korban? Kamu punya duit ya Allah. Kalau kamu merokok setiap hari berapa bungkus? 1 ya Allah. Harganya berapa? 30.000. Berarti sebulan berapa? 900. Setahun 10 juta. Itu udah sepuluh aja. 4. Nah kok nggak kuat korban ya Pak? Gimana jawabnya Pak? Makanya Bapak kalau merokok harus korban Pak. Nah iso semua kayak. Jadi nggak merokok korban buat gemes malaikat itu. Apalagi merokok anaknya nggak dibayarin SPP-nya, ngomong nggak ada duit Pak, tapi bapaknya saya itu nggak punya duit loh untuk bayar SPP ini start. Ngerokok, paspus gitu, malaikat gemes banget itu Pak. Iya, tunjukkan Pak kalau merokok itu kurbannya mesti lancar. Tunjukkan kalau merokok itu SPP anak lancar. Tunjukkan kalau merokok haji. Tunjukkan kalau merokok itu umroh. Tunjukkan kalau merokok itu melakukan semua kebaikan, sedekahnya lancar. Jadi malaikat itu ya wis ora masalah gitu. Karena ini bab makruh Pak. Udah merokok tapi amalan kebaikannya habis karena untuk merokok, gemes itu. Jangan sampai perkara makruh menghilangkan perkara-perkara yang baik kita. Gitu. Bapak-bapak gara-gara makan jengkol gak ada yang mau berteman, ini nanti jadi masalah. Nah, terakhir namanya haram. Haram itu yu'aqabu bi fi'lihi yusabu bi tarki. Haram itu dihukum kalau berbuat dilakukan, tapi berpahala kalau ditinggalkan. Minum minuman keras hukumnya apa Pak? Haram. Berarti Bapak nggak minum dapat pahala. Enak nggak Pak? Bapak minum air putih, ya, karena meninggalkan minuman keras itu berpahala. Maka malam-malam Bapak minum kopi, ya daripada dugem minum minuman keras, maka Bapak sedang meninggalkan perbuatan dosa. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan wa fi bud'ayahatikum sedekah. Maka engkau menggauli istrimu itu adalah sedekah kebaikan. Kenapa? Karena kalau engkau tidak mendatangi istrimu bisa jadi engkau berzina. Maka meninggalkan zina berarti dapat pahala. Makanya setan itu kalau manusia melakukan kebaikan atau hanya sekedar duduk tidak melakukan kemaksiatan, setan itu nangis Pak. Kenapa? Dia tidak berhasil menggoda manusia. Apalagi Bapak duduk kayak begini, Masya Allah, meninggalkan banyak keburukan tapi melakukan kebaikan-kebaikan. Maka kalau sudah bicara haram, tinggalkan, nggak usah ditawar-tawar. Nah ini makna hadis tadi, mana haitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang tinggalkan. Apa yang dilarang oleh Rasulullah? Perkara yang haram mutlak, jangan ditengok-tengok. Itu kalau Allah karim, siapa pengarang kita Al-Kabair ya. Itu dosa-dosa besar itu. Imam Az-Zahabi itu menulis Al-Kabair, dosa-dosa besar. Maka perkara dosa besar kalau bisa kita tinggalkan Pak. Walaupun dosa besar ini ada dua. Ada yang yukhriju minal millah wala yukhriju minal millah. Dosa besar ini ada yang mengeluarkan seseorang dari Islam dan ada yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, itu ya, ini dosa besar. Nah, syirik itu tingkatan dosa besar tertinggi. Makanya udah nggak usah disenggol-senggol Pak. Karena ini kalau melakukan bisa keluar dari Islam. Ya. Kalau dosa yang lain tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Kalau syirik, murtad, ya
kafir, itu jelas mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, ini harus kita paham. Makanya nggak usah ditengok-tengok Pak, nggak usah dicoba-coba Pak. Yang namanya khamr Pak, mau sedikit mau banyak tetap haram. Zina mau dikit mau banyak tetap zina. Saya nggak ngapa-ngapa tetap, cuma nyenggol gitu. Zina. Ya, saya nggak minum loh tadi, nggak minum minuman keras loh. Wong cuma nyicip tadi tetap nyicip tua sak gelas loh tadi. Nah kok nyicip? Kan haram. Jangan nyicip kalau perkara haram itu. Enggak judi loh saya itu kan. Terus iseng-iseng. Kan? Sekarang ini banyak judi online itu ya Allah, alhamdulillah. Hati-hati Pak. Yang kadangnya game ya, hati-hati. Jadi enggak, saya kok manual, makanya ditinggalkan saya. Ya tinggalkan. Itu udah jelas dosa. Pokoknya innamal khamru wal maisiru ya wal ansabu ya azlam itu haram. Ya, undi nase ya, kemudian minum-minuman keras, judi haram. Jangan pernah disenggol-senggol. Pak ya. Makan babi walaupun bismillahnya haram. Ini sekarang lagi tren ini orang enggak. Saya itu masih ingat pidatonya Pak Jainuddin MZ dulu itu sebelum ada media sosial seperti saat ini. Beliau mengatakan bul ala zam-zam fatu araf. Kencingi air zam-zam maka kamu terkenal. Dan sekarang ini banyak orang pengen terkenal, karena kalau terkenal kan banyak viewernya, banyak apa subscribernya ya Pak ya. Terus dia dapat duit itu. Lah ini kok ya ada orang Islam kok makan babi sambil bismillah dibuat konten. Masya Allah, nauzubillah. Ini haram. Mau baca bismillah, mau baca ayat kursi haram. Daging babi itu mau dikit mau banyak haram. Nggak usah nyoba-nyoba, kecuali nggak tahu Pak. Kalau nggak tahu ya itu kayak cerita ulama Madura itu ketika ditangkap ya Bangkalan, ditangkap Belanda terus dikasih apa daging babi gitu kan, disuruh makan daging babi, dia nggak ngerti kan gua langsung dipanggilin masyarakat, diolok-olok, ini kiai pun dimakan daging babi. Kata Yai Bangkalan ya, alhamdulillah. Gue kok malah alhamdulillah, aku nggak ngerti, jadi ngerti rasanya. Ulama kok kerjanya namanya nggak tahu hukumnya apa. Tidak dosa tuh Pak. Tidak dosa, dia mau alhamdulillah jadi ngerti rasanya daging babi gitu. Kalau nggak ngerti kan, kalau ngerti kan nggak mungkin makan karena haram. Nah, tapi kalau tahu haram, nggak boleh di situ. Nah, ini perkara haram jangan Pak. Pokoknya nggak usah ditawar-tawar. Kalau perkara haram itu jangan ditawar-tawar. Ya. Tapi kalau perintah, wa idza amartukum fa'tu mastata'tum. Kalau perintah lakukan semampu. Nah, menarik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Makanya Bapak kalau melakukan perintah Allah itu semampunya. Contoh kayak sholat, nggak kuat berdiri, duduk, nggak kuat duduk, berbaring, nggak kuat berbaring, isyarat, nggak kuat isyarat, sholatin. Artinya dalam perintah Pak, kayak sholat tahajud Pak, mohon maaf, nggak kuat 11 rakaat, 12. boleh berapa? Boleh 4. 4 nggak kuat? 2. Boleh 2 nggak kuat? 1 rakaat witir boleh nggak? Boleh. Kalau memang cuma apa ya Bapak malam witir aja 1 rakaat. Berarti di sini perintah itu sesuai kemampuan. Bapak ketika bepergian mau sholat jamaah di masjid nggak kekejar, jamak Pak.
Jamak masih waktunya nggak kejar kosor. Itu Islam itu indah banget Pak. Kalau bab perkara itu sedekah gak kuat banyak Ustaz, dikit gak kuat Ustaz. Makanya kalau korban, kalau nggak kuat korban sapi, korban kambing. Nggak kuat korban kambing, ayam. Jadi ada sahabat Pak, ketika korban itu dia nggak punya duit sama sekali Pak, punyanya ayam Pak. Jadi pas hari korban itu dia nyembelih ayam. Akhirnya dia dikritik sama kawannya, nggak sah kamu itu korban ayam itu. Apa kata dia? Aku nggak berpikir sah nggak sah, karena Rasulullah mengatakan pahala terbaik hari raya Idul Adha adalah menumpahkan darah daging hewan. Nah terus makanya aku nyembelih ayam biar darahnya mengalir. Terus dibagikan Pak. Oh saya mikir sah nggak sah Pak. Dia cuma pengen menumpahkan darah hari itu karena nggak punya duit. Maka Bapak kok kemudian Ustadz Galianto sering ngajak kita sedekah. Kalau nggak punya duit, pantas nggak berundel? Ya nggak usah berundel dong. Memang perintah itu punya. Kalau ada diberi, kalau nggak ada jangan minta. Kalau nggak ada doakan, kan begitu Pak. Kalau nggak ada ya sudah doakan. Ya Allah mudah-mudahan pagi ini dapat infak masjid ini cukup. Itu doakan saja. Nggak usah berundel. Nah, jadi kalau perintah Pak, laksanakan semampunya. Tapi semampunya itu bukan sakarpe, semampunya itu optimal. Nah, terakhir Bapak Ibu, kehancuran kaum terdahulu karena banyak bertanya hal-hal yang tidak manfaat, kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'i, dan banyak berselisih dengan nabinya. Makanya Pak, Masya Allah, akhir zaman ini Pak, banyak sekali orang itu yang gak karu-karuan Pak, nanyanya aneh-aneh ada, dan banyak membuat hal-hal yang gak masuk akal Pak. Ya, persis kayak Bani Israel Pak. Makanya Bani Israel itu umat yang banyak nanya tapi tidak produktif pertanyaannya. Suruh nyembelih sapi, nanya sapinya kayak apa, mau langsung disembelih lah, kan enak Pak. Maka Bapak itu kalau diperintah apapun ini sasatakan Pak. Ya. Nah ini gara-gara ayo sembelih sapi gitu kan, tanya sapinya kayak apa, sapinya perempuannya kayak apa, ya kan, warnanya kuningnya kayak apa, kuning keemasan, untuk baca apa enggak, ya kan. Wah, jadi semakin sulit Pak sih. Akhirnya sampai hampir nggak bisa melaksanakan. Nah sekarang ini banyak orang nanya itu aneh-aneh gitu benda, ya kan? Apalagi sekarang ini mohon maaf ateis semakin berkembang. Saya kalau membaca media sosial itu ngeri Pak. Ternyata orang ateis itu banyak di Indonesia itu yang membuat keraguan kepada agama. Kemudian orang agnotis ya. Agnotis itu orang yang tidak percaya sama agama tapi percaya sama Tuhan. Oh ini rame Pak, anak-anak muda itu terutama, karena dia menganggap agama itu sumber kekacauan. Nah, sedangkan agama itu dalam bahasa Sanskerta itu tidak, agama itu kacau, berarti agama itu sebenarnya tidak kacau, tapi menganggap hari ini agama itu adalah sumber kekacauan. Maka mereka mending tidak beragama tapi percaya sama Tuhan. Oh ini pertanyaannya ngeri-ngeri Pak. Ini yang kemudian membuat mereka itu hancur. Ini anak-anak muda, makanya Bapak kalau anaknya sekarang harus didampingi betul, bisa jadi bisa kepleset di situ, nauzubillah. Terus banyak nyelisihin Nabi. Kayak sekarang lagi ramai siapa itu Azaitun ya, sakar-kar video yang ngomong itu. Anak mazhab Soekarno bareng bawa Pak Soekarno juga itu. Ya ngapain dia itu ya Allah gitu ya. Itu kemudian malah kalau tawaf itu nggak usah ke mana itu namanya, nggak usah ke Ka'bah gitu ya. Lempar jumroh nggak usah di
Jamarot gitu. Ya di pondok aja, jadi lempar jumrohnya nggak pakai watu tapi pakai semen. Ini kan orang ngaco gitu Pak. Ini yang membuat umat itu rasional Pak, mohon maaf. Nanti jangan nggak percaya Pak. Korban itu sudah nggak perlu pakai kambing Pak, karena banyak orang miskin. Kan sering itu pakai duit itu lebih manfaat. Boros-borosin nyembelih sapi, nyembelih kambing. Ini orang yang banyak ikhtilaf ala anbiya, yang banyak menyelisih Nabi. Hati-hati. Ya. Kalau sudah orang banyak menyelisih Nabi, maka tunggulah ahlaka qaumin, maka Allah akan hancurkan suatu kaum itu. Makanya kita monggo bahwa perintah Allah kita jalankan harus kakek takon lah. Iya, nggak usah banyak nanya gitu. Sami'na wa ata'na. Insya Allah itu lebih baik. Masalah mau tanya hikmahnya ya tanya, hikmahnya apa boleh, tapi jangan sampai membuat kita ragu akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang harus kita pahami terkait hukum, ya terkait perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu agamanya rileks, enak, gampang, enak banget Pak. Pokoknya berislam itu enak banget. Ya karena semampunya. Jadi jangan kemudian Bapak menghukumi seseorang karena kemampuan orang beda ya Pak ya. Nah, karena menjalankan agama itu semampunya. Jadi ya yang tahu kondisi beragama seseorang ya orang itu gitu. Gitu. Ya. Ada orang yang rajin tahajud tapi dia nggak mampu sedekah. Tapi ada yang mampu sedekah. Tangi ini bersyukur tapi jarang tahajud. Memang kemampuannya. Ini kita nggak bisa menghukumi seorang sesuai dengan kita. Bisa. Gitu. Tapi kalau larangan sama Pak. Nah, kalau larangan sama. Aku nggak kuat tinggal di zina, aku nggak kuat dulu. Tidak ada. Ini bapak-bapak ini itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan bapak-bapak? Kalau monggo saya persilahkan. Kita syuruk jam 6:03 masih ada waktu. Monggo Pak Haji. Maksudnya Islamofobia atau apa? Iya. Islamofobia itu maksudnya apa? Islamofobia. Iya, jangan bilang aja. Rajin lihat internet ya Pak ya. Islamofobia itu Islam artinya Islamofobia itu ketakutan. Akhirnya dimaknai anti-Islam. Jadi fobia itu artinya takut. Iya. Jadi orang yang takut dengan Islam itu bangkit. Ya. Maka akhirnya membuat fitnah-fitnah, cerita-cerita Islam itu begini begitu gitu. Seperti itu Pak. Jadi disampaikan kalau nanti yang mohon maaf, kalau yang jadi pemimpin itu orangnya taat beribadah begini, yang Islami betul, nanti bisa jadi oh ini dilarang gitu. Akhirnya dibuat rasa takut begitu. Saya menikmati itu di Turki Pak. Di Turki itu kemarin kan yang pemilu itu antara kelompok sekuler dengan kelompok nasionalis religius. Ya kelompok Erdogan itu bukan partai agama murni, dia partai nasional tapi Islami ya seperti itulah ya. Karena dulu dia ikut Erbakan kalah terus gitu. Erbakan itu kan partai Islam saat itu. Nah, kemudian dia mendirikan partai sendiri. Nah, itu yang nasionalis religius. Maka ketika mau pemilu, Pak, dia itu ke masjid, Pak. Erdogan itu sholat. Tapi yang satunya ini ziarah kuburnya Kemal Atatürk, Pak. Kemal Atatürk itu yang menghancurkan Turki dengan sistem sekulernya. Kenapa? Kalau Erdogan menang, maka Turki nanti hancur karena Islam itu konservatif, ya melarang ini itu nanti ditegakkan hukum pidana, ya toh kalau nyolong dipotong
kemudian istilah-istilah teroris dan yang lain itu sebenarnya bangunan-bangunan Islamofobia. Masa Islam kok teroris, dari mana Pak? Ya maka saya selalu sampaikan ayat Al-Quran itu 114 surat yang nggak ada bismillahnya cuma satu Pak, surat At-Taubah. Maka para ulama mengatakan berarti bismillah itu adalah simbol kasih sayang. Dan satu ayat surat yang nggak ada bismillahnya namanya surat At-Taubah. Kenapa? Itu surat tentang perang, ya kan? Perang boleh apa enggak? Kira-kira kalau mau suatu negara nggak ada prajuritnya gimana? Terus nggak ada sistem perangnya gimana? Ya negara itu lemah toh. Maka di dalam Al-Quran ada ayat tentang perang namanya surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. Surat At-Taubah nggak dipakai bismillah, kenapa? Karena di sini ayat tentang perang, maka Allah awali tidak dengan bismillah. Nah, tapi yang lain dari 114 itu 113 itu dengan bismillah. Artinya Islam dominan kasih sayangnya, bahkan Islam adalah rahmatan. Jadi tidak ada satupun ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk menjadi keras, menjadi tidak baik dalam kehidupan ini. Makanya kita harus hati-hati Pak dalam beragama hari ini. Banyak sekali paham-paham yang mungkin mengajarkan yang tidak baik, ya, yang kemudian paham-paham itu mengatasnamakan agama Islam, yang pada akhirnya membuat orang malah takut sama Islam. Ini harus kita hati-hati. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.